Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amifa Channel yang dimuliakan Allah, Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis merupakan situs suci dan bersejarah bagi umat Islam. Tempat ibadah ini kembali menjadi sorotan di tengah meletusnya konflik Hamas Palestina-Israel. Polisi Israel menduduki Masjid Al-Aqsa dan menutup total aksesnya bagi seluruh umat Islam. Situs Quo menetapkan umat non-muslim bisa mengunjungi kompleks Masjidil Aqsa, namun hanya umat Islam yang boleh beribadah di tempat tersebut. Meski demikian, masih dijumpai orang Yahudi yang berdoa di sana. Aturan hukum Yahudi sendiri melarang orang Yahudi memasuki kompleks Masjidil Aqsa, yang mereka sebut Temple Mount karena sifat suci dari situs tersebut. Menurut buku Fahilul Al-Masjidil Al-Aqsa wal Madinati Baiti Al-Maqdisi wal Ardu A'la Maizami Al-Yahudi karya Maidi Said Rizik Krisham, Masjidil Aqsa terletak di kota Al-Quds atau Baitul Maqdis di Palestina, tepatnya arah tenggara kota Al-Quds di Al-Quds Timur. Sahabat Amifa Channel, kota Al-Quds sendiri terbagi menjadi dua bagian, yakni timur dan barat. Yahudi menguasai kota Al-Quds barat sejak tahun 1998. Adapun kota Al-Quds timur yang di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa masih berada di tangan kaum muslimin hingga tahun 1967 sebelum akhirnya Yahudi menginvasi wilayah tersebut, termasuk seluruh bagian tepi barat dan jalur Gaza. Wilayah tersebut masih berada di bawah kekuasaan Yahudi hingga munculnya kesepakatan antara bangsa Palestina dan Yahudi pada tahun 1994 bahwa bagian pemerintah bangsa Palestina berada di tepi barat dan jalur Gaza. Kota Al-Quds sendiri terletak di tepi barat, sehingga Al-Quds Timur yang di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa kembali menjadi milik bangsa Palestina. Hanya saja bangsa Yahudi tetap menguasainya dengan kekuatan. Sahabat Amifa Channel, Al-Quds juga dikenal dengan kota tua Yerusalem. Yerusalem sendiri merupakan ibu kota Israel hingga saat ini. Masjidil Aqsa berdiri di dataran tinggi bernama Murayya atau Gunung Baitul Maqdis, sedangkan orang-orang Yahudi menyebutnya Gunung Haikal. Sahabat Amifa Channel yang dimuliakan Allah, sejarah mencatat Masjidil Aqsa telah menjadi kiblat umat Islam sebelum akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengubah kiblat ke Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, Mekah. Menurut pendapat Ibnu Sa'ad, sebagaimana diceritakan Shawqi Abu Khalil dalam Atlas As-Sirah An-Nabawiyah, peristiwa pemindahan arah kiblat terjadi pada 15 Rajab. Diceritakan bahwa saat masih berada di Mekah, Rasulullah SAW mendirikan sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, termasuk ketika beliau sholat di sekitar Ka'bah. Hal ini masih beliau lakukan selama 16 bulan setelah hijrah ke Madinah, meskipun sebenarnya beliau suka menghadap ke Ka'bah. Terkait ini, Rasulullah SAW bertutur kepada Jibril, "Aku senang jika Allah memalingkan wajahku dari kiblat Yahudi." Sahabat Amifa Channel, Jibril menjawab, "Aku hanya hamba biasa. Berdoalah dan memintalah kepada Rabbmu."
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan wajahnya ke langit. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, sungguh kami melihat wajahmu Nabi Muhammad sering mengadah ke langit. Nah, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sejumlah kitab tafsir seperti At-Tabrani, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan lainnya menyebut bahwa yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa adalah para malaikat. Mereka disebut menggaris dan menentukan tempatnya. Akan tetapi, menurut pendapat jumhur dan yang dinilai paling sahih, orang pertama yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam alaihi salam. Namun, tidak diketahui bagaimana bentuk bangunannya dan riwayat yang menerangkan tentang proses pembangunan yang dilakukan Nabi Adam alaihi salam. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam merenovasi bangunan Nabi Adam alaihissalam tersebut dengan meninggikannya seperti yang ia lakukan terhadap Ka'bah di Mekah. Saat itu, kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam disambut oleh Raja Penguasa Baitul Maqdis atau Raja Ka'nan Arab yang bernama Malki Sadiq. Ia terkenal soleh dan berpegang pada ajaran Tauhid. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Kemudian datanglah Nabi Yakub alaihissalam melakukan pembangunan masjid, yakni membugar dan memperbaikinya. Setelah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam datang dan membangun Masjidil Aqsa dengan bangunan yang besar, kokoh, indah, dan luas. Sahabat Amifa Channel, peristiwa pembangunan Masjidil Aqsa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ini diceritakan dalam sebuah riwayat yang berasal dari Abdullah bin Amr bin As. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Sulaiman bin Dawud selesai membangun Baitul Maqdis, riwayat lain menyebut pembangunan Masjid Baitul Maqdis, maka ia meminta 3 perkara kepada Allah, yaitu keputusan hukum yang sejalan dengan keputusan Allah, kerajaan yang tidak selayaknya dimiliki oleh seseorang sesudahnya. Sahabat Amifa Channel, dan agar masjid ini tidak didatangi seseorang yang tidak menginginkan selain sholat di dalamnya, melainkan ia keluar dari dosa-dosa seperti hari ia dilahirkan ibunya. Kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Sulaiman, dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. Hadis tersebut diriwayatkan Ahmad An-Nasai dan Ibnu Majah. Al-Albani mensahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan pembangunan ini pada tahun 950 sebelum Masehi. Masjid ini terus bertahan selama kurang lebih 370 tahun hingga akhirnya datanglah bangsa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Mereka merobohkan Masjid Aqsa hingga akhirnya datanglah bangsa Persia dan Yunani lalu Romawi. Masing-masing dari mereka membangun tempat ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, termasuk patung dan berhala di dalam kompleks Masjidil Aqsa. Kondisi ini terus berlanjut hingga datanglah penguasa Romawi yang bernama Herodos pada tahun 20 sebelum Masehi. Ia kemudian membangun bangunan besar yang disebut Basilika dalam kompleks Masjidil Aqsa. Ada juga suatu masa di mana seorang jenderal Romawi yang bernama Titus melakukan pembantaian besar-besaran
terhadap orang-orang Yahudi dan merobohkan rumah-rumah ibadah yang ada di kompleks Masjidil Aqsa. Tak ada bangsa Yahudi yang tersisa. Pembangunan Masjidil Aqsa terus berlanjut hingga para khalifah, di antara Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalifah Al-Umawi Abdul Malik bin Marwan, dan disempurnakan oleh putranya yang bernama Walid bin Abdul Malik, dan dilanjutkan para khalifah dari berbagai daulah Islam serta penguasa kota Baitul Maqdis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.